Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Tony Nurhadianto. Saya merupakan seorang dosen di program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung, dan saya fokus pada konsentrasi akuntansi sektor publik. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu akuntansi manajemen keuangan daerah, akuntansi publik, seminar akuntansi publik, akuntansi manajemen desa, akuntansi keperilakuan, etika dan profesi akuntan, audit publik, sistem pengendalian manajemen, dan audit berbasis teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen keuangan daerah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bidang akuntansi manajemen keuangan daerah yang berfokus pada pengelolaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang bertujuan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di suatu daerah. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manajemen pendapatan daerah, estimasi pendapatan, serta analisis potensi pendapatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami manajemen belanja daerah, klasifikasi belanja, dan standar belanja. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat anggaran kas, mampu memahami manajemen aset daerah, manajemen hutang, dan investasi daerah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami bagaimana proses manajemen kemitraan pemerintah daerah hingga penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami terkait penerbitan obligasi daerah dalam upaya membiayai pembangunan daerah dan memahami seluk-beluk investasi daerah dan perannya bagi keuangan daerah. Perkuliahan ini memiliki bobot 4 SKS dan memiliki 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 200 menit dan dilaksanakan secara hybrid melalui luring dan daring dengan rincian sebagai berikut. Topik bahasan untuk pertemuan pertama membahas reformasi manajemen keuangan daerah. Pertemuan kedua membahas manajemen pendapatan daerah. Pertemuan ketiga terkait estimasi pendapatan. Pertemuan keempat analisis potensi pendapatan. Pertemuan kelima manajemen belanja daerah. Pertemuan keenam klasifikasi belanja. Pertemuan ketujuh membahas tentang standar belanja dan lebih fokus ke biaya standar. Dan kedelapan ini ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, pembahasan terkait dengan standar belanja, lebih spesifik ke biaya standar dan anggaran. Pertemuan 10 membahas manajemen kas dan anggaran kas dengan sub bahasan tujuan manajemen kas, siklus manajemen kas daerah, dan anggaran kas. Untuk pertemuan ke-11 ini membahas manajemen kas dan anggaran kas, lebih spesifik ke contoh kasus pada pembuatan anggaran kas. Nah, untuk pertemuan ke-12 membahas manajemen aset daerah. Pertemuan ke-13 membahas manajemen utang dan investasi daerah. Pertemuan 14 membahas manajemen kemitraan pemerintah daerah. Dan pertemuan ke-15 terkait dengan penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Dan pertemuan terakhir ini ujian akhir semester. Buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi manajemen keuangan daerah ini adalah yang pertama, buku manajemen keuangan pemerintah daerah karya Mahmudi, penerbit UPP STIM YKPN. Referensi yang kedua, buku manajemen keuangan daerah karya Mahmudi, penerbit Erlangga. Referensi yang ketiga,
buku akuntansi keuangan pemerintah daerah karya Abdul Halim, penerbit Salemba 4, dan modul akuntansi keuangan pemerintah daerah karya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara sinkronus, baik secara luring di ruang kelas ataupun secara daring, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Learning Management System atau LMS Dharmajaya, dan aplikasi Lecture Dharmajaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DAI, Delivery Interaction Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian, menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan tersebut juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharmajaya dan Lecture Dharmajaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Kemudian, tahap interaksi, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antar mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antar dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan pemanfaatan fitur forum diskusi pada sistem LMS Dharmajaya. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, saya melakukan asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa. Ini mencakup 3 bagian. Yang pertama, sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, ini terkait pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, UTS, dan UAS. Yang ketiga, ini terkait keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah akuntansi manajemen keuangan daerah itu sendiri. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, yaitu meliputi 5 aspek berikut. Yang pertama, tugas 20%, yang kedua UTS 20%, yang ketiga UAS 20%, yang keempat ini presensi 20%, dan yang terakhir etika 20%. Di awal perkuliahan, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas akuntansi manajemen keuangan daerah, ini yang pertama terkait dengan keterlambatan maksimal 15 menit baik mahasiswa dan dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan ini akan berakibat nilai E. Dan yang ketiga, mahasiswa wajib membaca materi sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Dan yang terakhir, mahasiswa wajib berpakaian rapih dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya dengan bobot sebagai berikut.
A dengan range 80 sampai dengan 100, A minus 75 sampai 79,5, B plus 70 sampai 74,5, kemudian B 65 sampai 69,5, nilai C 55 sampai 64,5, nilai D 30 sampai 54,5, dan nilai E kurang dari 30. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan kedua pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah dengan topik bahasan manajemen pendapatan daerah. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami terkait manajemen pendapatan daerah. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembukaan, dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan positif. Kemudian yang kedua, ini menyampaikan materi mengenai siklus manajemen pendapatan, mengenali sumber-sumber pendapatan asli daerah, prinsip dasar manajemen pemerintah daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan manajemen dana perimbangan. Dan yang ketiga, ini penutupan, mahasiswa diberikan tugas dan refleksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah, di pertemuan kedua kita akan membahas materi terkait manajemen pendapatan daerah. Oke. Ya, bahan kajian pada materi manajemen pendapatan daerah ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama ini siklus manajemen pendapatan. Yang kedua, kita mengenali sumber-sumber pendapatan ya. Jadi pendapatan daerah itu ada banyak sumbernya. Nanti kita akan belajar tentang sumber-sumber itu. Kemudian yang ketiga, ini ada prinsip dasar dari manajemen pendapatan daerah. Dan yang keempat, manajemen pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir, ini tentang manajemen dana perimbangan. Oke, kemudian ini kemampuan yang diharapkan pada materi pada hari ini. Ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ya terkait manajemen pendapatan daerah. Oke, dan terkait dengan subcapaian pembelajaran ini sudah saya sampaikan di RPS. Di RPS sudah saya sampaikan di e-learning, jadi mahasiswa ini sudah bisa mendownload di e-learning seperti itu. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, ini saya akan mereview. Jadi kalau tugas perkuliahan, gitu ya, salah satunya adalah membaca materi sebelum perkuliahan dimulai. Ini ada beberapa pertanyaan ringan terkait dengan materi pada hari ini. Ya, oke, ini tanggal berapa? 10. Tanggal 10, resensi nomor urut 10, ini ada Riga Triaulia. Ini ada pertanyaan, silakan Riga. Maju ke depan, silakan dipilih. Oke, silakan dibaca dan apa nih dijawab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan PAD? Jadi PAD itu merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke, ya terima kasih Riga, silakan duduk. Ya, pendapatan asli daerah nanti akan kita jelaskan ya materi selanjutnya. Oke, ini saya random. Ada Tridasen, silakan.
Silakan dipilih pertanyaannya. Pertanyaannya itu, sebutkan salah satu contoh sumber pendapatan daerah, yaitu pajak daerah. Seperti yang kita dapat contohkan tuh dari provinsi. Provinsi itu ada pembayaran pajak kendaraan bermotor, terus pajak kendaraan di air, terus pajak bahan bakar bermotor. Terus kalau di dalam kabupaten-kabupaten itu ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Oke, good answer. Oke, materi pada hari ini ya, kita akan membahas tentang tadi apa sih sebenarnya PAD, gitu ya. Kemudian sumber-sumber pendapatan daerah itu apa saja. Jadi terdapat 3 pilar utama gitu ya yang menopang keberhasilan manajemen keuangan daerah. Ada 3. Yang pertama adalah manajemen pendapatan daerah. Kemudian yang kedua apa? Ada manajemen belanja. Dan yang ketiga ada manajemen pembiayaan. Oke, jadi kita di pertemuan hari ini fokus ke manajemen pendapatan. Oke. Nah, sebelum kita membahas bagaimana manajemen pendapatan daerah, ya, manajemen itu kan suatu hal bagaimana kita mengelola, gitu ya, mengelola agar daerah itu punya pendapatan yang maksimal. Bagaimana pendapatan ini untuk membiayai seluruh kegiatan dari pemerintah daerah itu sendiri. Oke. Nah, sumber pendapatan daerah pada dasarnya terbagi dari 2. Oke, yang pertama adalah pendapatan yang sudah ada. Nah, sumber yang sudah ada dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, sudah ditetapkan melalui undang-undang, gitu. Jadi sumber-sumber pendapatannya sudah ada, gitu. Nah, kemudian ada sumber yang kedua. Sumber yang kedua ini sumber pendapatan yang sifatnya masih potensial, gitu. Dan dia belum ada, tapi masih potensial. Dan kalau potensial berarti pemerintah daerah ini punya PR untuk menggali, ya, untuk menggali potensi ini, gitu ya, untuk dijadikan sumber pendapatan daerah yang benar-benar nyata dan bisa diimplementasikan, gitu. Ya. Kita akan mengenal sumber-sumber pendapatan daerah, ya. Sumber-sumber pendapatan daerah ini diatur melalui Undang-Undang Nomor berapa? 32 Tahun 2004, ya. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa ada beberapa sumber pendapatan daerah. Oke, sumber pendapatan daerah yang pertama ini ada pendapatan pajak, gitu ya, pajak daerah. Oke, pajak daerah ini kan ada pajak daerah, kemudian ada pajak provinsi, kemudian ada pajak pemerintah pusat. Kalau untuk pajak daerah sendiri, gitu ya, yang dipungut oleh daerah, ada pajak apa saja? Pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak hotel, pajak hiburan, gitu ya, dan pajak daerah lainnya. Oke, kemudian ada retribusi daerah, gitu ya. Kalau retribusi daerah ini termasuk ke barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Tapi ada biaya di sana, gitu ya. Ini maksudnya ke retribusi. Oke, yang terakhir ini ada apa? Transparansi dan akuntabilitas. Oke, transparansi dan akuntabilitas ini adalah konsep dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu kan memang suatu instansi yang orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua aktivitas dan kegiatan dari pemerintah daerah ini harus apa? Sifatnya harus transparan, apalagi terkait dengan pengelolaan dana, kemudian bagaimana dana itu ditransfer
dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ada proses akuntabilitas di sana. Oke, setelah kita belajar tadi tentang bagaimana manajemen, gitu ya, pendapatan, ini kita masuk ke manajemen khusus untuk pengelolaan PAD, gitu ya, khusus ke PAD. Oke, ini ada beberapa prosesnya. Ada prinsip elastisitas, kemudian prinsip keadilan, terus ada prinsip apa lagi? Kemudahan administrasi, apa lagi? Oke, prinsip keberterimaan, gitu ya, dan prinsip apa? Ya, jadi di sini ada 5 prinsip yang ketika dalam pengelolaan PAD, gitu ya. Jadi pemerintah daerah ini agar maksimal untuk mengumpulkan PAD-nya. Nah, ini ada 5 prinsip ini, gitu. Kayak misalkan prinsip elastisitas, gitu ya. Elastisitas itu ketika pemerintah itu menentukan ukuran bayaran pajak itu menyesuaikan, gitu ya, maksudnya elastis. Oh, misalkan pendapatan dari wajib pajak itu menurun, akhirnya ya bayar pajaknya itu harus sesuai, gitu. Oh, ternyata wajib pajaknya ini pendapatannya naik, gitu. Jadi pembayarannya itu ya sesuai dengan kenaikan dari pendapatan itu. Kemudian prinsip keadilan ini juga pemerintah daerah ketika melakukan aturan itu sudah bisa diberlakukan untuk semua orang. Jadi aturan itu nggak hanya berlaku untuk 1-2 orang, gitu ya, tapi aturan itu berlaku untuk semuanya. Sampai yang terakhir, ini ya, jadi pajak itu bukan dijadikan suatu beban, gitu ya. Kadang kan masyarakat merasa bahwa pajak itu adalah suatu beban, gitu ya, dan sesuatu hal yang sifatnya itu wajib. Jadi yang ini masih jadi PR bagi pemerintah daerah, gitu ya, untuk mensosialisasikan bahwa pajak itu bukan jadi suatu beban, tapi ketika masyarakat itu membayar pajak, gitu ya, nanti ada akan perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan, gitu ya, dan sektor lainnya itu akan jauh lebih baik. Dan yang terakhir materi kita ini ada manajemen dana perimbangan. Oke, manajemen dana perimbangan ini kalau tadi kita manajemen dari PAD-nya, gitu ya. Kemudian kita membahas tentang manajemen dana perimbangan. Nah, untuk manajemen dana perimbangan ini dana yang didapat dari pemerintah pusat sifatnya adalah transfer, gitu. Dan ini ada dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, apa dana bagi hasil, apa dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, gitu. Jadi ini harus dimanajemen dengan baik untuk peruntukannya. Tapi pemerintah daerah yang baik, gitu ya, yang mandiri, ini pemerintah daerah yang nggak hanya fokus pada dana dari pemerintah pusat, gitu, tapi fokus juga di PAD, pendapatan hasil daerah. Jadi ketika pemerintah daerah itu PAD-nya tinggi, gitu ya, mereka akan pede, gitu, untuk membiayai seluruh kegiatan dari pemerintah daerah itu tanpa harus bergantung dari pemerintah pusat. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Saya Senin Suarta, NPM 2012120068. Izin bertanya, Pak. Apa perbedaan pendapatan asli daerah, transfer dari pusat, dan transfer pemerintah dari provinsi? Oke, pertanyaan bagus dari Senin. Apa perbedaan pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer dari pusat, dan transfer dari pemerintah provinsi, ya? Oke, kalau untuk PAD, gitu ya, PAD ini adalah pendapatan yang memang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, gitu ya. Tadi sudah
ada pajak bumi dan bangunan yang memang dia berdiri di daerah itu. Kemudian ada pajak retribusi, ya. Kemudian ada transfer dari pusat, ya. Transfer dari pusat ini setiap daerah itu ada namanya dana alokasi khusus, kemudian ada dana alokasi umum, gitu ya. Kemudian ada dana bagi hasil juga yang memang sifatnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, gitu. Nah, kemudian ada juga dari provinsi, gitu ya. Provinsi ini sifatnya memang mentransfer juga ke daerah. Kan ada tuh dari pusat, kemudian dari provinsi ke daerah-daerah, gitu. Oke, kalau untuk dari provinsi ke daerah ini ada dana pajak juga dari hasil dari pajak. Kemudian ada dana dari SDA tadi, sumber daya alam yang memang dikelola oleh provinsi menjadi bagi hasil, dan nanti akan ada transfer ke daerah. Seperti itu ya, misalnya ya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Ya, saya Maida Yosita Nasution, NPM 2012 120097. Izin bertanya Pak, setiap daerah itu kan memiliki pendapatan daerah yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pendapatan daerah yang memiliki pendapatan daerah kecil, terus dia mendanai daerahnya itu bagaimana ya Pak? Oke, pertanyaan bagus dari Maida, bahwa nggak semua pemerintah daerah itu kaya, ya. Jadi nggak semua pemerintah daerah itu bisa membiayai seluruh kegiatannya. Maka ada dana transfer dari pemerintah pusat dan ada dana transfer dari pemerintah provinsi, gitu, untuk membiayai, gitu ya, untuk membiayai kegiatan dari pemerintah daerah itu sendiri, seperti itu. Nah, tapi pemerintah daerah itu diminta, gitu ya, harapannya mereka kan sudah diberikan hak, gitu ya, otonomi daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah pengelolaan pendapatan daerahnya, gitu. Jadi nggak harus tergantung dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Jadi pemerintah daerah itu kalau bisa menggali kembali potensi-potensi pendapatan hasil daerahnya. Jadi pendapatan hasil daerahnya agar maksimal. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi mahasiswa mengakses materi yang sudah saya sampaikan di e-learning di pertemuan kedua, dan di pertemuan kedua itu ada unggah tugas yang diberikan, kemudian menanggapi forum diskusi. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.